Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sobat mahasiswa, apa kabar? Terima kasih atas kunjungan teman-teman untuk melihat video ini. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Siti Amiatul Solika pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi perkuliahan tentang mata kuliah sastra anak dengan subtema tips dan trik mendongeng. Nah, teman-teman, sebelum mengenal lebih dalam dan mengetahui lebih dalam tentang tips dan trik mendongeng itu sendiri, alangkah baiknya menyimak video selanjutnya tentang apa sih mendongeng itu dan apa eksistensinya. Simak dan jangan lupa catat ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelum kita beranjak ke tips dan trik mendongeng, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih mendongeng itu. Nah, menurut Priyono, di dalam bukunya Terampil Mendongeng, mendongeng adalah salah satu cara paling efektif untuk membentuk tingkah laku anak di kemudian hari. Mendongeng bukan sekedar bercerita, melainkan menghidupkan cerita, yakni si pendongeng dengan cerita yang diceritakan. Lantas, apa sih eksistensi dari mendongeng itu? Nah, mendongeng sebagai tradisi lisan yang turun-temurun dan dapat dijadikan sebagai bentuk konkret dari peran aktif orang tua dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana teman-teman? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan apa sih mendongeng itu dan eksistensi dari mendongeng itu sendiri. Next, kita akan membahas tentang tips dan trik mendongeng sesuai dengan keunikannya masing-masing. Jadi tetap stay di video. Tips dan trik yang pertama, mendongeng dengan media boneka tangan. Nah, teman-teman mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi untuk mendengar, bahkan pernah untuk mempraktekkan secara langsung mendongeng dengan media boneka tangan seperti ini. Nah, lantas bagaimana sih tips dan trik yang baik dan benar menggunakan boneka tangan ini? Nah, pertama, beri jarak boneka tangan dengan mulut. Usahakan tangan teman-teman lentur. Nah, saat memainkan boneka tangan, teman-teman bisa mengiringi dengan musik atau menambahkan musik. Tapi itu opsional ya teman-teman. Yang kedua, jangan lupa melibatkan pendengar ataupun penonton dalam memainkan dongeng yang teman-teman bawakan. Lalu usahakan suara yang kita keluarkan sesuai dengan karakter tokoh ya. Semisal karakter tokoh ini antagonis. Nah, teman-teman bisa mengusahakan untuk mengatur intonasi. Bagaimana sih suara tokoh antagonis itu? Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk mengulas pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita dongeng yang teman-teman bawakan. Tips dan trik mendongeng yang kedua adalah dengan alat peraga buku. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi pastinya untuk mendengar atau bahkan pernah menyaksikan mendongeng dengan alat peraga buku. Nah, lantas bagaimana sih tips dan trik yang baik saat mendongengkan dengan alat peraga buku ini? Nah, baik teman-teman, yang pertama, saat memegang buku, yakni berada di samping bahu. Saat menunjuk gambar, harus sesuai dengan apa yang dilantunkan teman-teman ya. Dan saat membuka halaman, usahakan pelan-pelan ya teman-teman agar para penonton itu tetap konsentrasi. Kemudian teman-teman saat mendongengkan bisa sekreatif mungkin untuk berekspresi.
Kemudian jangan lupa libatkan pendengar, penonton saat berlangsungnya mendongeng. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya agar menciptakan keinteraktifan dan mengulas bahwa apakah yang teman-teman dongengkan itu sudah merasuk dalam pikirannya para pendengar atau penonton pendongeng. Kemudian, usai mendongeng, jangan lupa untuk adakan sesi tanya jawab kepada anak-anak atau teman-teman penonton. Tips dan trik mendongeng yang ketiga adalah dengan media papan panel. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di gambar samping berikut. Nah, media papan panel sendiri itu biasanya digunakan pada tingkatan usia anak dini ya, seperti TK atau BK PAUD. Nah, lantas bagaimana sih tata cara atau tips dan trik langkah-langkah yang tepat saat mendongengkan dengan media papan panel ini? Oke, teman-teman bisa lakukan ini ya. Yang pertama, cerita gambar yang dibuat teman-teman usahakan sangat menarik ya teman-teman, dengan tata warna tingkatan usia anak. Kemudian saat mendongengkan, teman-teman jangan sampai salah tunjuk tokoh yang teman-teman dongengkan yang tertempel di papan panel tersebut. Kemudian jangan lupa saat mendongeng adakan dialog dengan pendengar, yakni anak-anak, agar konsentrasi dan keinteraktifan anak-anak tetap terjaga. Nah, sebagai penghangat suasana, pendongeng, yakni teman-teman dapat loh juga bernyanyi sesuai dengan tema cerita yang teman-teman dongengkan. Kemudian, jangan lupa ya, usai mendongeng, teman-teman memberi kesempatan anak-anak atau pendengar untuk mendongengkan kembali. Nah, tips dan trik mendongeng yang terakhir, yakni keempat, adalah dengan gaya teater. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping ini ya. Nah, mendongeng dengan gaya teater sendiri ini sangat berbeda dari ketiga media mendongeng yang telah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Sebab mendongeng dengan gaya teater ini membutuhkan proses yang cukup panjang dan tenaga yang sangat effort, mulai dari menyiapkan dialognya, menyusun ceritanya, kemudian mesetting tata panggungnya, dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana sih tips dan triknya itu? Nah, yang pertama, terdapat satu orang sebagai narator atau pendongeng. Nah, narator ini terletak di sudut panggung ya teman-teman. Jadi narator ini tidak ikut di atas panggung, tapi melainkan di sudut panggung, terdapat di pojokan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, yang berada di atas panggung ialah para pemain atau tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita dongeng tersebut. Lah, para pemain tersebut mengenakan kostum sesuai dengan karakter yang dibawakan. Yang ketiga, para pemain tokoh dapat mengimprovisasi dialog dongeng sekreatif mungkin. Dan yang terakhir, pendongeng yakni narator tidak perlu atau tanpa mengulas amanat atau pesan moral kepada para penonton, sehingga para penonton dapat mengulasnya sendiri ya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah mengetahui tips dan trik mendongeng sesuai dengan media atau alat peraga masing-masing yang terdiri dari media boneka tangan, kemudian buku, kemudian dengan papan panel, dan yang terakhir dengan gaya teater. Kira-kira teman-teman memilih yang mana ya? Nah, itu opsional ya teman-teman. Senyaman teman-teman memungkinkan untuk mendongeng. Nah, sekalipun teman-teman saat membawakan dongeng tidak menggunakan alat atau media apapun, itu tidak dipermasalahkan loh teman-teman. Nah, minimal teman-teman itu menguasai ekspresif seperti olah vokal, gestur tangan saat memainkan
boneka atau tanpa boneka, kemudian mimik wajah. Nah, poin-poin tersebut itulah yang sangat penting untuk membangun chemistry antara pendongeng dengan para pendengar yang teman-teman dongengkan. Nah, dari hal poin sederhana tersebut cukup untuk menarik perhatian anak-anak. Dan jangan lupa, cerita dongeng harus menarik mungkin ya, sesuai dengan tingkatan anak-anak. As for video, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah mau mampir dan menyimak materi yang telah saya paparkan. Untuk teman-teman yang kebingungan atau ingin mengenal lebih jauh lagi tentang dongeng-mendongeng itu bisa komen di bawah ini ya. Nanti saya akan membalas komen teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.